feels like a test that I fail, so depressed. Halo pemirsa dimanapun berada, ini hari ini saya sedang berada di dalam hutan ya. Nah ini bisa ngelihat, ini di atas saya ini ada pohon. Nah ini saya berada di Desa Sukandebi, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, makamnya. Jadi kita harus melalui jalur hutan ini. Jadi kalau begitu saya masuk dulu ke dalam ya. Nah inilah dia jalannya ya pemirsa. Jalannya ini yang beginian yang kita lalui ini. Ini makanya saya memilih masuknya di siang hari. Kalau di malam hari agak susah saya ngelihat jalannya di sini. Sangat terjal sekali. Ini pun saya dipinjamin sepatu bot ya oleh Pak Kades di sini. Nah pemirsa, ini beginilah kondisi jalannya ini. Nah saya bersama dengan Pak Kepala Desa itu yang di depan. Pak Kepala Desa yang membimbing kami masuk ke sini. Ini sangat terjal, saya matikan dulu kameranya ya pemirsa. Nah pemirsa, itu di depan kelihatan Pak Kades lagi membuka jalan ya, membuat tangga. Ya, kalau saya bisa cuman jauh kali. Ya, jadi ini kita mengambil jalur alternatifnya ya. Jadi ini lebih dekat jalurnya di sini. Jadi itu kelihatan Pak Kades lagi membuat kayak tangga gitulah untuk pijakan kita. Kalau pakai tangga panjang itu bagus sih. Jadi untungnya di samping kita ini ada bambu, jadi kita bisa berpegangan di bambu ini. Betul. Kalau yang alami itu pakai bambu inilah. Tapak-tapak gitu. Cuman nyamuknya luar biasa ini pemirsa. Oke, jadi awalnya dulu jalannya menuju Nini Pagar ini lewat jalur ini. Jadi oleh karena sudah terlalu lama ada longsoran-longsoran Di bawah ini ada. dan lebih jauh, makanya kita coba tadi jalan yang aksesnya lebih dekat walaupun sedikit agak ekstrim. Ya karena lewat jalur yang lama itu sudah ada terjadi longsor-longsor. Ya. Jadi ini jalur ekstrimnya hanya ini aja Pak Kades ya? Betul. Berarti ini kita tinggal turun berapa meter lagi lah ya? Tinggal 15 meter lagi kita melewati sekitar terowongan gua yang terbuka. Nanti kita sudah sampai di tempat itu. Oh, ada terowongan juga di situ ya? Ada, tapi dia terowongan terbuka, artinya ada kanan kiri seperti tebing yang mengapit untuk jalan kita masuk. Oke, kalau gitu kita lanjut ya Pak Kades. Siap. Oke. Pak Kades mimpin jalan ya. Nah itu dia pemirsa, itu terowongannya, tapi terowongan terbuka. Sis. Nah inilah kita sedikit masuk ke terowongan yang terbuka yang bentuknya terbelah mengapit kita dari sisi kanan dan kiri untuk menuju akses ke situs Nini Pagar yang ada di Desa Sukandebi ini. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut lagi Pak Kades. Siap. Ini kalau malam memang berat mau masuk sini Pak Kades. Ya. Malam berat, gelap jalannya. Ya, kayak saya bilang. Karena medannya. Ya. Nah pemirsa, di depan kelihatan ada rintangan, ini ada pohon tumbang ya. Nah di bawahnya pun ada ranting-ranting. Ini memang betul-betul hutan belantara ini. Nah, saya matikan kamera di sini ya. Nah di bawah sana pun ada sebuah sungai kecil itu pemirsa. Memang nggak besar amat sungainya. Nah ini kita mau melalui lagi jalan yang di depan ini. Nah Pak Kades,
Ya, ini yang di depan Pak Kades ini makamnya ya Pak? Iya, betul. Ini makamnya. Ini makamnya. Pak, ini makamnya yang mana, yang laki-laki, yang mana yang perempuan? Di sebelah mana? Ini Pak? yang laki-laki yang ini. Yang perempuan yang di sini. Posisi dimakamkannya dia berdiri? Dia berdiri dengan kepala ke atas, dia berhadapan. Oh gitu ya. Makam ini udah berapa lama di sini? Belum tahu ya? Ya, sudah lama, artinya bisa dibilang sudah hampir 3 generasi. 3 generasi ya, oke. Halo pemirsa dimanapun berada, saat ini saya udah sampai di makam Nini Pagar. Memang makam ini ya pemirsa, ini tampak terlihat bukan seperti makam pada umumnya. Ini makam seperti terbengkalai gitulah. Jadi di sini nggak ada batu nisan, nggak ada pagar ataupun makam pada umumnya gitu loh. Ini makamnya pun berada di tengah hutan. Jadi konon ceritanya di sini yang dimakamkan di sini adalah sepasang kekasih ya. Kekasih. Berarti pada saat itu mereka belum nikah ya. Belum nikah, saling berpacaran. Sepasang kekasih. Maaf ya pemirsa, saya membakar rokok ini karena di sini nyamuknya sangat banyak. Ini hanya untuk mengusir nyamuk ya. Jadi di sini dimakamkanlah sepasang kekasih ya. Sepasang kekasih ini merupakan semarga ya, Pak Kades ya. Semarga. Pada saat itu marga apa itu? Marga Sitepu dan Boru Sitepu. Marga Sitepu dan Boru Sitepu. Jadi di dalam suku Karo itu kalau perkawinan semarga itu sangat dilarang ya Pak ya. Sangat dilarang. Sangat dilarang sekali. Nah jadi mereka itu pada saat itu mendapat kayak hukuman atau gimana ini Pak? Pada saat itu mereka sudah disidang secara adat terlebih dahulu dan dianjurkan supaya berpisah. Jadi karena mereka tidak mau berpisah, tetap menyatakan saling mencintai, akhirnya diputuskan dalam sidang adat itu untuk ditanam atau dimakamkan secara hidup untuk memberikan efek jerah. Ya, seperti kayak hukuman kalau kita di negara hukum itu di pengadilan gitu lah. Cuma ini secara adat ya. Adat. Nah, ya pemirsa, jadi kedua pasangan ini dihukum secara adat. Nah, mereka itu dikubur di sini pemirsa. Nah, tepat yang di depan saya ini adalah laki-lakinya. Yang di depan Pak Kades ini yang perempuan. Batang pohon itu adalah wanitanya. Jadi mereka ini dikubur bukan posisi tidur, tapi berdiri. Jadi posisinya berdiri. Jadi yang disisakan hanya kepalanya aja yang keluar ke atas tanah ini pemirsa. Jadi untuk sejarah lebih lanjutnya kita bertanya langsung kepada Pak Kades ya, biar Pak Kades yang menjelaskan ke pemirsa gimana sejarahnya. Pak Kades, coba Pak Kades jelaskan ke pemirsa sejarahnya ini dari awal ini, bagaimana mereka ini bisa sampai begini. Terus ini warga daerah warga desa Sukodebi. Warga desa Sukodebi. Ya oke. Pak Kades, ini mereka ini menjalin asmara ini kira-kira udah berapa lama gitu loh? Sampai sekarang? Enggak, waktu dulunya. Oh, sudah hampir lebih kurang 2 tahun. 2 tahun ya? Berarti itu sudah kayak hati-hati ya itu ya? Iya. Oke. Untuk selanjutnya Pak Kades tolong dijelasin sedikit dong biar pemirsa pun bisa tahu. Jadi untuk hal semacam ini seperti gimana ya, saya rasa pun nggak patut dijadikan satu contoh ya gitu ya. Betul. Selamat sore pemirsa, kita ada desa Sukodebi dan nama saya Dion Tarigan. Saya kepala desa Sukodebi ini pada saat ini. Jadi di mana pada saat ini kita berada di sebuah makam leluhur marga Sitepu, dan bahkan hutan ini pemiliknya marga Sitepu berikut hutan lahan ini. Jadi langsung saja di sini kami boleh ceritakan pada masa 3 generasi lalu ada sepasang kekasih yang menjalin cinta, di mana mereka itu satu marga, yaitu marga Sitepu dan Boru Sitepu. Dalam hal itu, dalam adat Karo itu sangat-sangat dilarang.
Dan beliau ini sudah diberi teguran, tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan cintanya. Pada akhirnya, oleh karena kekuatan sebuah adat Karo, maka dibuatlah itu sidang adat. Lalu dalam sidang adat itu, mereka diarahkan untuk berpisah. Tetapi itu pun mereka tidak mau. Lalu diambillah sebuah putusan dalam sidang adat itu, makanya dia dihukum dengan kata lain untuk memberikan efek jera. Jadi pada saat itu dilakukanlah keputusan, maka dibawalah dia ke tempat ini dan berdua mereka dikubur secara hidup-hidup dengan kepala ke atas, tangan ke bawah dan kaki dengan posisi yang wanita dan laki-laki berhadapan. Lalu keesokan harinya keluarga datang mengantar makanan. Baik itu keluarga dekat, orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan. Sebelum mereka sampai kemari, terlebih dahulu keluarga ini memanggil dari atas. Dalam bahasa Indonesianya, "Hei anakku, apakah kalian mau berpisah?" Jadi masuk dari tujuan bahasa itu, kalau mereka mau berpisah, mereka diangkat kembali. Lalu mereka menjawab berdua, "Kami tidak mau berpisah." Begitulah dalam kurun beberapa hari dilakukan sampai dengan mereka tidak menyahut lagi. Artinya, sedikit saya merinding. Artinya, mereka tidak menyahut lagi, maka mereka sudah meninggal. Nah, dan itulah perjalanan singkatnya seperti itu. Jadi, sedikit dari cerita ini bisa saya jelaskan sebagai kepala desa. Itulah artinya kekuatan dalam adat Karo. Karena dahulu artinya kita manusia, terlebih suku Karo belum mengenal begitu Tuhan, mereka melakukan tentang sidak adat ini. Walaupun begitu, inilah sebagai contoh untuk anak-anak cucu di desa Sukandebi ini khususnya dan umumnya untuk masyarakat Karo, agar menjadi pelajaran bagi kita, agar tidak berteman atau menjalin kasih antar satu marga. Jadi di balik kejadian ini, maka ada juga nilai positifnya bagi warga. Jadi begitulah cerita sampai saat ini. Makam ini disebut dengan Nini Pagar. Maksud dari Nini Pagar itu dalam bahasa Indonesia nenek pembatas yang membentengi, memagar dan menjaga kampung ini. Dan sering terjadi di kampung kami ini, yaitu pencurian atau hal-hal yang melanggar hukum, itu tidak akan selamat. Bahkan terakhir ini ada pencurian kereta dan selalu ketemunya di sini. Baik ada pencurian di kampung lain, kalau dia melintas di Sukandebi dan pernah kejadian pencurian sapi desa lain, dia melintas desa Sukandebi, di Sukandebi mereka tewas. Jadi itulah makanya sampai saat ini Nini Pagar ini tetap menjaga desa ini. Karena dialah dulu awalnya warga di desa ini, marga Setepu. Jadi Sukandebi ini pantakan marga Setepu, artinya dia dulu pendirinya desa ini. Seperti itulah ceritanya. Kalau gitu Pak Kades, dari cerita Pak Kades itu kayaknya makam ini lebih pantasnya dibuat kayak situs ya. Iya betul. Makanya semenjak saya menjadi kepala desa pada tahun 2003 sudah ada rencana untuk menjadikan tempat ini situs dengan mencoba berkoordinasi dengan Pemkab untuk mengeluarkan SK situs tersebut agar dana desa untuk 2025 bisa kami buat untuk Pembangunan. Untuk pemeliharaan situs ini begitu. Tapi pun lebih layaknya sih ini ada kayak bangunan kecil, ya, jadi nggak langsung kena hujan gitu. Iya, dibuat seng lah. Jadi Pak Kades, kalau memang di adat Karo kuburan itu nggak pakai nisan ya?
Itu tergantung agamanya. Oleh karena artinya saudara kita ini belum beragama, kita belum berani nisan apa yang dilakukan. Mungkin nanti kita buat dulu batu, Di pagar lah ya. dipagar, dibuat sengnya gitu. Jadi kalau namanya itu ataupun marganya kan kita udah tahu. Sudah. Itu bisa dibuat di situ di nisannya itu. Kalau namanya itu ada salah satu saudara beliau ini yang ada di Desa Perteguhan. Kebetulan karena di Desa Perteguhan ada pesta tahunan, ya seyogyanya kemarin kita sudah permisi dengan beliau untuk ikut kemari. Iya. Oleh sebab ada pesta tahunan Desa Perteguhan, makanya Nggak bisa hadir nggak ya. bisa hadir. Iya, Ya. iya, nggak apa-apa. Berarti Pak Kades sudah mewakili gitu. Iya. Pak Kades, ini kelihatan baru habis dibersihin ya. Ini memang sengaja rutinitas dibersihin atau gimana ini? Tidak, ini hanya karena ada inisiatif saya untuk membersihkan karena sudah terlalu lama. Pak Kades Tidak. sendiri yang turun kemari? Ya, Yang saya bersihkan? sendiri yang turun kemari untuk membersihkan. Karena ya memang kemarin saya sudah berbicara dengan warga, ayolah ke sana. Cuma karena mungkin secara keimanan mereka ya mungkin kita sudah paham lah. Ya, artinya saya bilang kita bukan memuja, tapi mari kita lestarikan budaya kita. Iya, betul. Itu saja. Jadi gini pemirsa, saya pun mau jelasin juga ya ke pemirsa. Ini konten ini pemirsa, konten ini tidak mengajari pemirsa itu untuk menjadi yang namanya syirik atau sejenisnya ya, ataupun kayak pesugihan, bukan ya. Ini konten tujuannya sih konten untuk mengedukasi agar kedepannya para ada umat kita terjadi ini tidak melakukan hal demikian seperti yang terjadi pada legenda di sini ya pemirsa ya. Jadi bukannya saya mau mengajari untuk pesugihan ataupun mengajari untuk syirik dan sebagainya, tidak sama sekali. Nah, pemirsa pun udah ngeliat tadi gimana perjalanan kami kemari, susah payah kami menghadirkan sebuah konten ini, tujuannya sih untuk mengedukasi gitu loh. Dan harapan saya pun ya, mudah-mudahan setelah konten ini nantinya tayang di sosial media apapun ya, ada perhatian khusus lah dari pemerintah kabupaten setempat ya untuk ya bagaimana caranya lah agar ini lebih layak gitu loh. Dan ini juga diakui di warga Desa Sukunbi. Ya diakuin gitu. Jadi bagi ini kita berbicara mengenai ini situs ya pemirsa, kita tidak menyangkutkan tentang agama ataupun apa ya. Jadi agar situs ini diakuin secara nasional gitu. Betul, ya betul. Pak Kades ya. Ya. Jadi bukannya sebagai tempat untuk pesugihan atau apa, bukan. Nah jadi gini, manakala ini nantinya udah jadi sebuah situs ya gitu, situs ini banyak manfaatnya loh. Jadi sejarah itu tetap ada yang pertama. Nah yang kedua, di sini kalau kita mau berwisata ke Laukawar, Danau Laukawar, itu kita pastinya melewati sini dulu. Nah setelah kita nanti entah mau duluan kemari atau mau pulang dari Laukawar itu terserah lah. Nah jadi otomatis kan di desa ini ada penambahan lagi satu tempat sejarah yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan gitu loh. Entah wisatawan mancanegara ataupun yang lokal, itu ya, itu urusan kedua lah itu. Yang penting desa ini maksud saya bisa berkembang gitu loh. Jadi harapan saya sih pemirsa jangan menilai video ini dari sisi yang Mistis, negatif. Ya. Jadi saya berharap pemirsa bisa menilai dari sisi ilmiah ataupun yang positif gitu loh. Tujuannya ini untuk melestarikan sejarah ini gitu. Jadi jangan sampai ya dimakan oleh alam sampai ini pun hilang semuanya. Jadi buat apa kalau hanya sekedar omongan warung kopi gitu ya, dibilang begini begitu begini tapi buktinya nggak ada, untuk apa itu saya rasa sejarah yang nggak berguna itu loh pemirsa. Jadi sejarah yang berguna itu seharusnya ada situs, ada omongan, nah inilah dia tempatnya begitu. Jadi mungkin untuk adik-adik kita yang masih pelajar ataupun yang gimana ya, yang memerlukan kayak studi tour ya, untuk kayak pelajaran apa itu saya pun pengujian fisik. kurang paham ya untuk kayak meneliti gitu ya. Meneliti. Bisa untuk berkunjung kemari seandainya ke depan ini sudah dibuat lebih layak lagi gitu loh. Nah, bukan hanya ini aja di sini pemirsa. Coba lihat di sekeliling ini. Ini alamnya masih sangat asri. Jadi di sini kalau pepohonan ini ada berapa ratus jenis saya pun nggak bisa tahu lagi ya. Nah, ini di sini pun masih bisa dijadikan tempat-tempat untuk penelitian hutan gitu ya, Pak Kades ya. Apalagi ada air untuk hanya tinggal pembersihan dari sampah. Iya.
Jadi mungkin pemirsa ke depannya jika ini udah dijadiin sebuah situs yang layak dan jalannya pun udah bagus, mungkin saja ya di area-area yang agak datar di sana mungkin saja bisa dibersihin untuk area camp juga ya Pak Kades ya. Betul. Sebab di sini suasananya enak loh. Enak. Udah gitu kita kalau misalkan ngecamp di sini pun di situ di bawah ada sungai kecil, walaupun nggak besar tapi airnya bersih itu. Jadi itulah pesan dari saya pemirsa, jangan gimana-gimana ya untuk video ini ya. Saat ini saya berada di depan di depan saya ini sebuah makam ini. Di sini pun jujur saya katakan Ada Karu. iya, jadi maksudnya saya di sini pun nggak ada ngerasain apa-apa kok, biasa-biasa aja kita di sini. Ya tujuan kita kemari kan bukannya mau gimana-gimana ya Pak Kades ya. Iya betul. Jadi kita di sini ada berempat, Pak Kades dengan teman, saya dengan kameramen, nggak ada ngerasain apa-apa. Kita di sini rasanya biasa-biasa aja. Terus perjalanan kita pun tadi sempat main perosotan, pegangan akar gitu, nggak ada yang mengalami kendala gitulah. Jadi intinya nggak ada masalah gitu loh. Jadi Pak Kades, Ya. tambahan sedikit Pak Kades, harapan Pak Kades itu gimana Pak ke depannya? Harapan saya sebagai kepala desa, mungkin dalam waktu dekat ini kami melaporkan ini ke Dinas Pariwisata Dan kebudayaan ya? Ya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk membuatkan SK situs ini. Mudah-mudahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bisa merestui SK-nya. Dan untuk itu kami untuk tahun berikutnya kami bisa sebagai pemerintahan desa bisa menganggarkan untuk mungkin merehab tempat ini bagaimana layaknya lah. Iya betul. Itu. Apalagi yang Pak Kades pun udah ketahui ya, kalau turis mancanegara itu mereka itu suka loh tempat-tempat yang beginian. Betul. Itu bisa menambah devisa Untuk desa ini loh. kita di desa ini. Jadi otomatis masyarakat itu yang kayak jualan-jualan itu pun pasti bisa terangkat juga sedikit. UKM juga mungkin bisa bertumbuh. UMKM. Iya. Mungkin saja kalau orang itu naik kendaraan di depan kan bisa dibuat lapangan parkir. Jadi anak-anak muda setempat bisa menjaga parkir, untuk menjaga di kendaraan sini itu. Sudah ada sarana pendukung untuk masjid yang besar. Di depan sana pemirsa itu ada satu tempat ibadah masjid udah Sangat besar itu. Di desa ini mungkin paling besar itu paling ya. besar. Betul. Untuk kecamatan ini, 2 kecamatan ini paling besar juga. Nomor 2 se-Kabupaten Karo. Iya. Kalau untuk tingkat kecamatan Kabupaten Karo, kabupaten, kita yang paling terbesar masjidnya. Gitu ya. Iya. Itu yang membangun guru besar. Setelah masjid raya baru masjid kita ini. Rumah sakit Islam. Memang ini diutamakan, diprioritaskan sama beliau dari awal. Ya. Dana tunggal dari 2015, Pak. Dana tunggal dari beliau. Iya, dari beliau. Gitu ya. Ya mudah-mudahan lah dengan nanti tayangnya video ini ya Pak Kades ya. Betul. Situs ini bisa ya lebih layak lagi lah Pak Kades, jangan seperti ini lagi gitu loh, minimal itu ada bentengnya agar tidak tergerus erosi ke bawah. Iya, udah gitu kalau hujan itu ada sedikit atap gitu. Ya, atap jadi nantinya buat pengunjung itu kalau datang kan ada tempat berteduh ya, mana tahu tiba-tiba hujan atau gimana gitu. Betul. Oke, saya rasa cukup. Jadi tambahan apa lagi Pak Kades? Ya, cuma itulah. Atau jadi ada tambahan lain lagi? Sedikit ini mungkin ya kita tidak tahu ini kayunya ini sepasang mungkin. Oh iya. Secara, Iya. Ini kayu ini kok agak saya lihat agak lain ini Pak Kades. Ini pohon dah mati ini kan? Ya, itu memang sudah lama seperti ini. Jadi kita lihat di hutan-hutan ini kayu-kayu ini pada subur, tapi kita lihat hanya sepasang di sini yang kalau orang Karo bilang punggur, pucuknya mati. Jadi inilah dia sepasang dia. Itulah artinya di mungkin kalau secara mistisnya reinkarnasinya seperti itu. Ya nggak tumbang pula ya? Nggak tumbang. Pak Kades, selama Bapak jadi kepala desa di sini, pernah nggak dengar dari cerita warga di sini ada kayak penampakan atau gimana? Kalau penampakan itu memang pernah terjadi itu. Kalau ada kalender di Karo itu namanya Cukradulu, Cukradudu. Jadi biasa Cukradudu itu pas hari raya pesta tahunan pada intinya. Jadi pernah dulu bahkan
anak saya sendiri itu ada melihat sesosok makhluk yang melintas arah kemari dari seberang desa ke sana. Jadi kalaupun ditanya warga desa Sukadewi ini, memang jalur ini terus nyebrang ke desa kita itu adalah jalur makhluk halus, artinya melewat ke sana kemari. Nah, dan dulu sebelum masuk lampu dari Dinas Perhubungan ke desa Sukadewi sepanjang jalan, itu sebetulnya sangat-sangat takut orang lewat. Aura mistis Iya, tinggi gitu jadi lah ya. kalau malam-malam itu kadang-kadang ada bau-bau bunga-bunga sedap malam seperti itu. Gitu ya. Ya, jadi sekarang karena sudah ada lampu penerangan, jadi bahkan saya sendiri dulu kalau mau ke warung dari rumah itu saya berlari-lari dulu itu. Karena sedikit ada. Memang ini kalau ditanya pun orang kampung ini namanya ini di atas bintang-bintang. Bintang-bintang. Ya, bintang-bintang. Maksudnya? Ya, mungkin itu kita nama tempatnya lah. Oh. Jadi di bawah bintang-bintang ini, tempat ini. Ya, sampai sekarang itu kalau anak-anak pun lewat-lewat malam gitu sangat jarang. Nah, itulah kalau dia nilai mistisnya. Memang kalau saya sendiri merasakan kalau malam kadang-kadang ya ada aroma-aroma yang beda lah. Tapi kalau menurut dari warga di sini kan, dari sepasang yang dikubur di sini nih Pak Kades, kan mereka itu sama warga di sini nggak ada maksudnya diganggu-ganggu atau apa? Tidak ada. Artinya mereka ini ibaratnya walaupun sudah mendiang tetap menjaga desanya gitulah ya. Tetap menjaga desanya. Ya. Makanya dibuat namanya Nini Pagar gitu. Sayang kali ya terbengkalai begini ya. Jadi untuk pihak keluarganya Pak Kades, mereka itu ada sering kayak menjarah. Untuk sesekali ada juga sering berjarah seperti itu, karena ini kan real adanya, artinya memang ada. Ya, jadi bukan artinya cerita mistis, memang ada karena leluhurnya gitu, makam leluhurnya. Ya, terus Pak Kades saya mau nanya lagi, itu kan tadi Pak Kades bilang kepalanya keluar nih waktu ditanam itu, dikubur. Nah, jadi setelah mereka ini berdua dinyatakan udah tak bernyawa lagi, ya, itu gimana itu? Itu sudah ditinggalkan seperti itu. Oh, berarti kepalanya di luar aja tetap? Betul, di luar aja tetap. Jadi artinya setelah mereka tidak menyaut dipanggil, sudah gitu. Sudah dianggap sudah selesai, tidak ada lagi masalah. Jadi setelah dipanggil itu nggak ada suara sautan, terus keluarganya pun nggak ada mendatangi tempat ini gitu? Tidak ada lagi. Tambahan lagi Ya, sudah cukup kalau Saya memang. bisa kasih tambahan sedikit. Boleh? Karena saya juga pendatang jujur. Iya. Boleh. Saya udah 13 tahun lebih. Kasih apanya biar lebih jelas suaranya. Kembali di luar. Ya, lampu hijau di luar. Ini Udah sis. udah. Ya, oke. Ini cuma saya kasih tambahan untuk khususnya di Kabupaten Karo ya Pak ya. Iya. Saya jujur saya di sini pendatang Pak, udah 13 tahun lebih semenjak gunung meletus pertama tahun 2010 bulan Agustus tanggal 27. Oh, Bapak asal dari mana sebelumnya? Saya asli dari Jakarta Pak. Oh, Jakarta. Iya, Oh. karena waktu itu masih pulang masih ada kakeknya istri. Nah, kita kemari memang lebih dulu istri. Dan yang saya rasakan dan informasi pertama saya dapat ada makam sepasang kekasih. Tapi saya memang baru kali ini ke tempat ini jujur aja Pak. Iya. Terus dari informasi yang saya dapatkan dari istri, kok bisa? Karena satu marga mereka katanya. Iya. Terus saya kan suka mengajar dalam agama. Gitu. Kadang-kadang saya sih tanyakan mau sampai di kecamatan lain gitu. Mereka belum pernah ada. Ternyata begitu saya coba secara meditasi ini, cuman ini satu-satunya. Kalau dibilang sepasang kekasih dimakamkan dalam satu marga. Dalam satu. Di tempat lain nggak ada Pak. Dan saya sendiri udah meditasi itu memang nggak ada. Cuma di sini. Tapi buat kita sebagai saya pendatang pribadi, memang belum pernah melihat penampakan. Tapi rekan-rekan kadang-kadang yang pulang malam itu lihat masjid juga ada katanya. Tapi saya sendiri alhamdulillah belum pernah melihat gitu. Bapak sendiri guru agama gitu ya? Bukan? Iya. Oh, guru agama. Iya. Terus memang baru saya rasa di desa Sukadewi inilah baru saya lihat ini Pak. Ya itulah Pak, mudah-mudahan ini jangan jadi sebuah contoh lagi ya. Iya, maksudnya kalau memang ada sejarah kayak gini,
kenapa nggak dilokalisasi dengan Pemda setempat? Karena ini kan sejarahnya Iya, betul. adat ya. Ya, jadi jangan sampai generasi penerusnya akan berbuat yang sama. iya, bukan hanya itu aja loh Pak. Jadi kalau misalkan pemerintah itu sigap untuk mendirikan yang layak lah tempat ini, bukannya hanya memberi contoh aja loh Pak untuk generasi Yang akan sekarang datang penerusnya. itu otomatis ekonomi masyarakat kan pastinya terdongkrak juga Betul. dengan betul. kunjungan wisatawan. Nah, wisatawan ini mereka itu pun jadi kepingin tahu. Iya, Kepingin sejarah tahu, daerah adat. Nah, otomatis mereka itu pastinya akan datang. mengunjungi saat Pasti ini. mengunjungin. Iya. Apalagi nanti mereka melihat di video ini kan, mereka itu kan pasti bingung, pingin tahu gitu. Namanya manusia kan rasa keingintahuan pasti mau ada ya. Ada, udah pasti ada, Ah. Pak. Karena mayoritas kayak saya sendiri kan dari Jakarta itu kan. Kok ada seperti sejarah seperti ini, kenapa nggak dikembangkan dari mungkin orang-orang Pemda yang punya berketuk hati. Oh iya, kalau memang ada di sana udah Iya. kita pugar dengan baik di sana. Apa Mungkin salahnya? alamnya pun ini kan masih Asri. sekali, Pak. Ya terus, nah kalau Pemda itu membuat kayak yang kita harapkan saat ini, Iya. otomatis pun kabupaten ini kan namanya pun Iya. akan- jadi bertambah lagi satu situs gitu. Ya memang saya juga berpikiran seperti itu gitu. Kok kenapa? Apa memang hanya di desa Sukanebi ini aja, di kecamatan Namanteran aja, beliau ini hanya bisa dikenal seperti itu gitu. Sebenarnya ini kalau untuk sejarah Karo, adat Karo ini sangat sakral ini, Pak. Sakral, sebenarnya. iya, Iya, sakral sakral. sekali. Kan harus diketahui. Kalau buat saya pribadi ya, karena saya dari luar ya, dari tanah Jawa sana. Tuh. Ini selama ini di sini nggak pernah ya kayak diundang rohnya gitu ke mediator. Jadi bisa komunikasi. Kenapa kalian di sini, sampai gimana siksaan kalian gitu? Itu sampai ini saat ini belum pernah. Kalau untuk menggali lebih dalam lagi sih saya rasa perlu diadain ritual kayak begitu sih. Tapi itu pun harus dengan catatan keluarga Iya. dari pihak ini harus Sepengetahuan adat, Keluarganya. iya sesepuh. dikomunikasikan lah. iya dengan orang-orang adat. Jangan mereka nanti tempat. nggak senang pun nggak boleh juga kita Iya. begitu. Ya kalau memang bisa dibuat satu mediator, mungkin aja kita bisa bertanya sama beliau. Ya kalau dengan cara kepalanya keluar itu tubuhnya dibenamkan ke dalam tanah itu mereka itu meninggalnya di sini kan mereka itu tentunya menahan rasa sakit yang luar biasa juga sih itu. Ya nggak usah kan kita pikir aja lah itu Iya. gimana coba gini. Tapi mungkin rasa sakitnya itu bisa ditutup dengan rasa cintanya, itu yang terjadi. Memang itu bisa kita bilang iya juga, cuman kan kalau namanya fisik manusia ini kan pastinya bisa contohnya kita kalau terlalu lama jongkok aja pun kebas, Pegel, ya. pegel. Ya. Apalagi ini berdiri gini. Berhari-hari. Ya kan, belum lagi nanti cuaca hujan atau gimana ya kan. Ya memang itu juga sih yang kita pikirin kadang-kadang. Oke, saya rasa udah cukup ya Bapak-bapak, ini aja. Oke, kita tutup aja video ini ya. Ya oke pemirsa, sekian video dari Desa Sukanebi, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Nah ini dari pemakaman Nini Pagar di sini ya pemirsa ya. Ini adalah sebuah makam, ini bukan direkayasa, bukan dibuat-buat untuk bukannya dibuat-buat untuk menjadikan sebuah konten ya pemirsa ya. Nah di sini pun telah hadir Pak Kades dan ini Pak siapa tadi? Pak Budi. Pak Budi. Jadi Pak Kades ini menjadi saksi di sini. Jadi kita tidak mau mengada-ngada sebuah konten itu pemirsa ya. Jadi selama kita di sini memang jujur kita tidak ada merasakan apapun ya Pak ya. Kita nyaman seperti di tempat biasa ataupun di rumah. Oke, kalau begitu terima kasih ya pemirsa. Sekian dari saya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed.